Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas 4, chapter 4, yaitu eye tracking, routine example. Pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Sumati Lula, NRP 53. Saya Siti Mana Safia, NRP 43. Saya Pak Rizky Riza, NRP 44. Saya Indra Bismana dengan NRP 45. Baik, di sini pertama yaitu cara mengakses routine example. Caranya yaitu kita ke menu terlebih dahulu untuk membuka package manager, kemudian membuka mixed reality example, di mana memilih menu samples yang di ujung kanan dengan pilihan eye tracking, kemudian memilih folder yang ada di routine. Baik, pertama-tama apa itu eye tracking? Eye tracking sendiri adalah fitur yang digunakan untuk mendeteksi lokasi pandangan mata, sehingga pengguna dapat berinteraksi melalui mata saja. Dengan begitu, pengguna lebih mudah dalam berinteraksi di mixed reality. Ini juga bisa digunakan buat aksesibilitas bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dalam pembangunan eye tracking terdapat beberapa istilah, di mana yang pertama adalah e-setting. E-setting ini digunakan untuk menentukan kursor yang digunakan sebagai penunjuk lokasi. Fokus misalnya eye gaze cursor, serta memilih opsi komponen penyedia data gaze melalui opsi gaze provider. Lalu apa itu gaze provider setting? Gaze provider setting ini dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan sehingga sistem gaze secara keseluruhan melalui enable gaze provider. Beberapa pengaturan tambahan juga tersedia seperti mengunci kursor ketika fokus telah terkunci dan menyembunyikan kursor dalam kondisi tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengatur jarak maksimum right gaze dan gaze serta layar-layar mana yang boleh dikenali atau dideteksi. Yang selanjutnya yaitu ada komponen script follow gaze, yaitu merupakan sebuah script custom. Fungsi komponen ini adalah untuk membuat objek saling bergerak mengikuti arah pandangan atau gaze pada pengguna. Contohnya yaitu game object, yaitu sebuah script custom yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, memunculkan ataupun menyembunyikan sebuah game object saat suatu aksi terjadi. Dan selanjutnya ada trigger on startup yang berfungsi memicu sebuah event atau aksi secara otomatis ketika scene atau permainan dimulai. Biasanya ada runtime only, ini berarti saat scene dimulai, metode hide it dari script toggle game object pada objek target tersebut akan dijalankan yang kemungkinan akan menyembunyikan atau menonaktifkan objek target tersebut. Next. Yang selanjutnya ada eye tracking target. Script di sini merupakan komponen secara spesifik yang mengelola interaksi berbasis pada pandangan mata atau eye tracking. Selanjutnya ada on look, show, hover, feedback, yaitu script custom untuk menampilkan umpan balik visual saat pengguna melihat objek ini. Selanjutnya ada dual selection, yaitu komponen yang secara spesifik berfungsi untuk memproses atau dan memicu seleksi berdasarkan durasi tatapan mata atau duel pada objek. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu ada eye gaze cursor yang berfungsi sebagai kursor yang dikendalikan oleh pandangan mata dan juga memiliki kemampuan untuk merespon input suara melalui komponen atau speech input handler. Selanjutnya yaitu di dalamnya ada speech input handler. Script ini berfungsi untuk memanajemen input suara. Pengaturan yang terlihat di sini yaitu ada speech confirmation tooltip prefab, yaitu disetel ke non speech
confirmation tooltip yang berarti saat ini tidak ada prefab yang digunakan atau ditugaskan untuk menampilkan tooltip konfirmasi ucapan. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu eye calibration checker yang berfungsi sebagai pengecek status kalibrasi mata pengguna yang kemudian memicu serangkaian aksi berbeda tergantung apakah kalibrasi mata terdeteksi atau tidak. Yang selanjutnya ada on no eye calibration detected. Ini merupakan daftar aksi yang akan dieksekusi ketika tidak ada kalibrasi mata terdeteksi. Di sini memanggil fungsi GameObject set aktif pada GameObject. Yang selanjutnya routine. Routine example sendiri adalah contoh-contoh scene mandiri yang disediakan oleh MRTG untuk mendemonstrasikan cara kerja filosofi spesifiknya seperti interaksi tangan atau input suara. Scene ini berfungsi sebagai panduan pengguna agar dapat memahami dan mengimplementasikan berbagai fungsi yang ada pada mix reality. Untuk perbedaan routine dan multiscene. Dari aspek di sini ada definisi routine itu scene tunggal yang memuat semua elemen aplikasi. Multiscene setup beberapa scene yang dimuat secara bersamaan dan saling terpisah fungsinya. Untuk struktur file, semua komponen ada dalam satu file. Dan untuk multiscene beberapa unity file, tiap file mewakili fungsionalitas tertentu seperti UI, sistem, dan lighting. Untuk brand loader, untuk routine ini tidak perlu semua langsung ditemukan. Untuk multiscene perlu script loader, sistem load scene async untuk mengatur pemutaran. Untuk yang selanjutnya ada kompleksitas setup. Untuk routine ada sederhana dan cocok untuk prototype dan demo. Untuk multiscene ada kompleks dan perlu manajemen dependensi dan urutan pemilih. Yang selanjutnya kustomisasi dan modularitas. Untuk routine rendah, sulit untuk menonaktifkan bagaimana secara terpisah. Multiscene tinggi, tiap bagian dapat dikelompokkan dan diuji secara independen. Selanjutnya stabilitas proyek, routine kurang cocok untuk proyek besar. Multiscene sangat cocok mendukung pembagian tugas dan manajemen produksi besar. Untuk mobil, routine bisa lebih kuat jika terlalu besar, dan multiscene dapat dioptimalkan dengan hanya membuat scene yang dibutuhkan runtime. Yang terakhir ada contoh nama scene. Untuk routine ada calibration example unity dan counting example unity. Kemudian ada default light scene dan default manager scene dan my gameplay scene. Next. Yang selanjutnya ada onload start scene. Onload start scene sendiri adalah fungsi khusus yang dipanggil saat proses loading sebuah scene dimulai ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti scene to be loaded untuk menunjukkan nama scene yang akan dibuat ketika onload start scene aktif. Load option, pilihan load only on device yang besar ini adalah opsi yang mengatur kapan atau di mana scene tersebut akan dibuat. Contohnya load only on device berarti scene yang hanya akan dibuat saat dijalankan di perangkat yang menggunakan eye tracking. Selanjutnya ada audio. Audio sendiri berfungsi sebagai sumber suara dalam game yang memberikan umpan balik audio kepada pemain melalui script audio feedback layer. Isinya ada audio feedback layer yang berfungsi untuk memainkan suatu bentuk feedback audio. Movement kamera berfungsi untuk membuat game objek ini mengikuti pergerakan kamera dengan offset di kamera diatur ke 000 dan objek ini akan selalu berada di posisi yang sama dengan kamera. Yang selanjutnya ada speech. Speech berfungsi sebagai handler untuk input suara dan memberikan umpan balik visual terkait pengenalan suara dalam game. Yang isinya ada transform, yang game objek ini diposisikan di titik asal X, Y, Z dan tanpa rotasi. Selanjutnya speech input handler. Script ini berfungsi untuk menangani input suara, terdapat beberapa pengaturan yang berbeda. Yang terakhir ada speech visual feedback. Script ini berfungsi untuk memberikan umpan balik visual terkait status input atau pengenalan suara. Selanjutnya ada scene menu atau switch between ET scenarios. Sebuah menu dalam scene yang dirancang selalu menghadap pengguna dan memungkinkan perpindahan antar skenario eye tracking. Kemudian ada transform. Game objek ini diposisikan pada X, Y, Z, tidak memiliki rotasi dan memiliki skala default. Kemudian ada face user. Script ini berfungsi untuk membuat game objek selalu menghadap ke arah pengguna atau kamera. Lalu ada speed untuk mengatur seberapa cepat objek ini berrotasi dan menghadap pengguna. Lalu ada rotation trash in decrease
merupakan ambang batas rotasi dalam derajat sebelum objek mulai menyesuaikan orientasi untuk menghadap pengguna lain. Lalu ada holographic button. Holographic button adalah elemen antarmuka pengguna UI yang dirancang untuk efek visual menyerupai hologram. Di sini terdapat beberapa button yang bisa diarahkan ke scene, navigation, selection, positioning, serta visualizer. Kemudian ada holographic button targeting, berfungsi sebagai tombol UI holographic yang ketika diaktifkan akan memuat scene lain secara aktif dan memberikan umpan balik audio serta dapat diinteraksikan. Dan untuk komponen-komponennya ada transform, box collider yang digunakan untuk mendeteksi overlap, memicu event tanpa menyebabkan tabrakan fisik, lalu ada interactable, memudahkan pembuatan objek apapun agar dapat merespon berbagai jenis input pengguna dengan umpan balik visual dan event yang dapat dikonfigurasi. Lalu ada general enable, menunjukkan bahwa status interaktif pembeli ini aktif dan siap menerima input. Lalu pada root scene mengarah ke beberapa target scene melalui elemen antarmuka pengguna UI yang dirancang dengan efek visual menyerupai hologram. Scene yang dituju diantaranya yaitu navigation, selection, positioning, dan visualizer, sehingga di saat melakukan build scene di HoloLens, pada build setting memasukkan scene-scene yang telah ada. Lalu untuk ide pengembangan aplikasi BioDive ekspedisi anatomi virtual. Aplikasi mixed reality ini dirancang untuk memahami hubungan spasial dan skala antar sistem organ individu dan jaringan seluler untuk mahasiswa kedokteran. Untuk penggunaan fitur root scene example yang ada tatap dan pindah. Dan pada fitur ini, aksi penggunanya adalah pengguna menatap salah satu sistem organ, misalnya sistem peredaran darah, di scene utama, kemudian melakukan aksi air tap. Fungsinya adalah sistem ini mendeteksi tatapan yang terus-menerus pada objek. Setelah user melakukan aksi air tap, sistem memicu perpindahan scene untuk masuk ke dalam mobil sistem peredaran darah. Lalu ada orientasi kurikulum praktis. Untuk aksi penggunanya adalah eye tracking, siswa menatap modul kurikulum yang ingin dipelajari, misalnya sistem pernapasan. Fungsinya untuk sebagai dashboard atau menu utama platform pembelajaran pengguna, melihat model tubuh manusia 3D yang akurat secara medis. Tampilan ini berfungsi sebagai peta konsep visual dari seluruh kurikulum yang tersedia, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan lain-lain. Baik, sekian dari kami untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 TRMB akan menjelaskan mengenai root scene example yang ada di eye tracking. Pertama-tama, apa itu eye tracking? Eye tracking adalah fitur yang digunakan untuk mendeteksi lokasi pandangan mata sehingga pengguna dapat berinteraksi melalui mata saja. Dengan begitu, pengguna lebih mudah dalam berinteraksi di mixed reality. Di dalam root scene ini, eye tracking digunakan. Root scene sendiri adalah contoh-contoh scenes mandiri yang disediakan oleh MRTK untuk mendemonstrasikan cara kerja fitur-fitur spesifik seperti interaksi tangan atau input suara. Scenes ini berfungsi sebagai panduan pengguna agar dapat memahami dan mengimplementasikan berbagai fungsi yang ada pada MRTK. Nah, di dalam demonstrasinya, eye tracking digunakan. Di sini terdapat beberapa fitur di mana ada selection, navigation, positioning, dan visualizer. Untuk penerapan eye tracking, arah mata diarahkan kepada button-button hologram dan melakukan one tap menggunakan tangan. Bisa dilihat terdapat kursor yang dapat kita arahkan ke hologram button tersebut. Jika dilakukan one tap dengan mengarahkan kursor ke pandangan, maka kita bisa berpindah ke scenes yang lain, di mana navigation, positioning, dan visualizer. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat inspektor yang membangun eye tracking. Salah satunya yaitu follow eye gaze script, yang berarti sebuah script untuk membuat komponen
objek selalu bergerak mengikuti arah pandang pengguna. Di samping itu, terdapat toggle game object script, di mana script yang berfungsi untuk mengaktifkan sebuah game object saat suatu aksi terjadi. Eye tracking target ditentukan secara spesifik untuk mengolah interaksi yang berbasis pada pandangan mata atau eye tracking, sehingga demonstrasi ini bisa terjadi. Sekian dari kami, terima kasih.